Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Sejak awal Portugis datang di sini menaklukkan Malaka itu ya sudah, yang menghadapi golongan santri, para ulama, santri-santri lulusan pesantren yang kemudian jadi bupati, jadi raja, jadi panglima, jadi macam-macam. Kenapa? Masa itu tidak ada pendidikan formal yang besar jumlahnya kecuali pesantren. Siapapun lulusan pesantren. Misalnya penguasaan Demak Raden Patah, loh itu santri. Begitu. Beliau menyusun undang-undang yang dikenal dengan nama Angger Suryo Ngalam. Itu KUHP zaman Demak. Santri. Seluruhnya itu nanti yang jadi Joko Tingkir, yang jadi Sultan Pajang Adiwijaya, ya santri semua. Ya nanti Sultan Agung memang belajarnya di sekolah. Sekolah mana? Tidak ada sekolah, semua pesantren. Itulah ketika Malaka jatuh, itu dari Jeporo ini menyerang balik Malaka. Terjadi pertempuran. Nah itu saya buat di situ. Dan saat itu santri-santri sudah maju. Ya. Kenapa? Loh, mereka sudah melengkapi diri dengan pembuatan bedil, pembuatan meriam. Kapal-kapal dari Jeporo itu dilengkapi meriam. Ini ada yang perlu kita luruskan. Portugis hanya kenal Jepara, gak kenal Demak, dia tidak tahu. Kenapa? Kekuatan militer yang dihadapi Portugis di mana-mana itu selalu mengklaim Jepara. Mulai yang disebut Adipati Unus, Pangeran Sabranglor, itu Portugis tahu bahwa dari Jeporo inilah lawan mereka menyerang. Yang mereka kenal dengan nama Adipati Yunus atau Pangeran Sabranglor. Setelah itu musuh berikutnya itu Quintes Kalinyamat, ya, jadi Ratu Kalinyamat. Portugis gak nyebut Trenggono, itu gak kenal dia dalam catatan-catatan, kecuali nanti ketika ada orang namanya Portugis namanya Tommy Pires datang ke Jawa, dia baru tahu, oh ada Sultan Trenggono ternyata. Tapi yang di Malaka sana hanya tahu ya orang-orang dari Jeporo yang terlibat peperangan berkali-kali dengan Portugis. Kenapa? Loh, memang pengembangan meriam-meriam itu dicetak di Jeporo. Kapal-kapalnya dibikin di Jeporo. Nah, ini belum pernah ada ceritanya Portugis itu mampu menginjakkan kaki di Jawa, apalagi di Jeporo, ya, nggak pernah. Nah, tapi di Jeporo itu ada benteng Portugis. Ini kesan orang, ini yang bikin Portugis. Sejak kapan Portugis menginjakkan kaki di Jeporo dan kemudian bikin benteng di situ? Enggak. Jadi di antara orang-orang Portugis itu ada 2 orang prajurit Portugis dari Algarvia, Portugis Selatan. Itu yang memeluk agama Islam, mengubah namanya menjadi Khoja Zainal Abidin. Ya. Ini yang mengabdi kepada Ratu Kalinyamat. Orang Portugis 2 inilah yang kemudian diserai tugas mimpin pembangunan benteng. Jadi kalau bentengnya itu mirip Portugis, ya wajar wong yang mimpin memang wong Portugis. Tapi itu benteng Jeporo, bukan benteng miliknya Portugis. Kenapa? Tidak ada sejarahnya Portugis menginjakkan kaki di Jawa, apalagi di Jeporo. Nggak ada itu. Itu betul-betul benteng Jeporo. Tapi yang mimpin pembangunan orang Portugis Muslim. Nah ini yang perlu kita luruskan itu selalu itu gitu, karena banyak yang tidak paham. Itulah yang kemudian saya bahas semuanya. Jadi harap diketahui ketika Jepang masuk menduduki Indonesia,
dan Belanda tersingkir. Jepang itu membentuk Tentara Sukarela Pembela Tanah Air PETA. Itu 69 batalion untuk mempertahankan Jawa dan Bali. Dari 69 batalion itu 3 batalion ada di Bali. Pimpinannya orang-orang beragama Hindu. Yang 66 batalion untuk mempertahankan Jawa, itu komandan batalion dipimpin tokoh-tokoh beragama Islam. Dan dari 66 batalion ya, yang semuanya dipimpin orang-orang beragama Islam, ada 20 batalion yang dipimpin oleh orang yang punya gelar Kiai Haji. Ini dokumen negara loh Pak. Apa? Pemerintah Jepang ada itu data komandan-komandan batalion saat itu. Nah, selain membentuk Tentara Sukarela PETA Pembela Tanah Air, pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk Laskar Hizbullah, di mana ada 500 orang tokoh dari pesantren itu dididik kemiliteran di Cibarusa, Bogor. Saat pembukaan itu dibacakan sambutan dari Kiai Hasyim Asy'ari. Dari 500 tokoh inilah kemudian setelah pelatihan 3 bulan mereka dikembalikan ke daerah masing-masing dengan tugas silakan membentuk pasukan sendiri-sendiri di daerah masing-masing. Itulah ketika kita merdeka tahun 45 itu sudah ada orang-orang yang terlatih dalam ilmu kemiliteran modern didikan Jepang. Jepang saat itu dikenal sebagai jago perang. Apa buktinya? Negara Indonesia yang waktu itu disebut Hindia Belanda ini kan luas ya. Mulai Aceh sampai Papua ya. Ditundukkan Jepang dalam pertempuran 7 hari. Seminggu langsung kalah, tanda tangan penyerahan di Kalijati. Hebat. Amerika yang super power kayak begitu diajar di Pearl Harbor itu wajur kan. Ya, semua orang akui Jepang. Itulah yang mendidik orang-orang Indonesia, para santri dan sebagian kiai untuk mengenal ilmu militer modern. Jadi bukan bodoh sama sekali kalangan pesantren itu. Kita juga harus lihat struktur awal ketika dibentuk BPUPKI, ya. Ini yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana konsep negara yang undang-undangnya bagaimana, ya, dasar negara itu disidang di BPUPKI, di mana Pancasila itu ya disidang BPUPKI itu pertama. Apakah ada kiai terlibat? Loh ada. Kiai Wakil Hasyim itu anggota BPUPKI. Bahkan ketika Pancasila pertama kali disampaikan oleh Bung Karno 1 Juni 1945 itu dianggap belum sempurna. Ayo kita sempurnakan ya. Dibentuklah panitia 9, di mana di dalam panitia 9 itu Kiai Wakil Hasyim terlibat di situ. Juga di dalam anggota BPUPKI ada Kiai Maskur ya, itu Panglima pasukan Sabilillah itu nanti. Itu fakta semua, fakta yang ada datanya. Nah, itulah ketika negara Indonesia dibentuk, kita hanya punya kepala negara dan wakil kepala negara. Hanya ada presiden dan wakil presiden. Presiden Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta. Tidak ada perangkat yang lain. Tanggal 21 Agustus ada polisi istimewa di Surabaya dipimpin Pak Muhammad Yasin, itu memaklumkan sebagai polisi Republik Indonesia. Ada polisi tapi di Surabaya polisi istimewa. Ada
berangkat lain. Baru nanti 4 September diumumkan kabinet pertama. Menteri dalam negerinya siapa, menteri luar negerinya siapa. 4 September. Dan setelah itu tidak ada apa-apa lagi. Sampai kemudian Letnan Jenderal Urip Sumarjo, itu dulu bekas perwira Kenil itu tentaranya Belanda. Beliau nyatakan Indonesia ini aneh, negara kok tanpa militer. Itulah tanggal 5 Oktober dibentuk Tentara Keamanan Rakyat. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.